Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bab 7 yaitu flow measurement. Sebelumnya, perkenalan dari kelompok kami yang pertama ada Ahmad Jani Budi Cahyono, NIM 042009, saya Maulana Abdurrahman, NIM 042072, lalu Muhammad Salman Al-Farizi, NIM 042094, Najib Jihad Ahmadi, NIM 04200101, dan Sultan Maulana, NIM 04201133. Nah, ini yang akan kita presentasikan pada hari ini, yaitu chapter 7, bab flow measurement. Nah, ini adalah table of content atau subbab yang akan kita jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada introduction, lalu yang kedua ada positive displacement methods, yang ketiga ada flow obstruction methods, yang keempat ada practical consideration of four obstruction methods, yang kelima ada the sonic nozzle, yang keenam ada flow measurement by the jerk effect, lalu yang ketujuh ada hot wire and hot film anemometers, yang kedelapan ada magnetic flow meter, yang ke-9 ada flow visualization methods, yang ke-10 ada the shadow graph, yang ke-11 ada the sclerin, yang ke-12 ada the interferometer, yang ke-13 ada the laser Doppler anemometer atau disingkat LDA, yang ke-14 ada smoke methods, yang ke-15 ada pressure probes, dan yang terakhir yang ke-16 ada impact pressure in supersonic flow. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Sultan. Oke, next. Nah, yang pertama introduction, pengukuran aliran fluida itu cukup penting. Nah, cukup penting mulai dari pengukuran laju aliran darah pada pembuluh darah manusia sampai ke aliran cairan oksigen yang ada di roket. Nah, banyak proyek penelitian dan industrial proses yang bergantung pada pengukuran aliran fluida untuk melengkapi data-data yang penting untuk dilakukan analisis. Nah, pemilihan instrumen untuk sebagian aplikasi diatur dengan banyak variabel, termasuk biaya. Nah, terus untuk perangkat pengukuran laju aliran itu membutuhkan akurasi tekanan dan pengukuran temperatur untuk menghitung output instrumen. Nah, kemudian kita next. Nah, di sini laju aliran dapat diekspresikan dalam kedua satuan volume dan massa dengan ukuran yang bervariasi. Di bawah ini ada beberapa satuan yang biasa digunakan. Ada galon per menit, ada liter, kemudian ada cubic foot per minute, dan lainnya. Kemudian kita next saja. Next.
Ya, selanjutnya ada positive displacement method. Next. Nah, positive displacement method. Nah, sebelumnya laju aliran yang tidak mudah menguap seperti air dapat diukur menggunakan teknik penimbangan langsung. Waktu diperlukan untuk mendapatkan kuantitas dari liquid di dalam tank yang diukur, dan akurasi pengukuran dibuat dengan berat liquid yang didapatkan. Rata-rata laju aliran dihitung cukup sangat mudah. Kemudian untuk meningkatkan akurasi bisa diperoleh dengan menggunakan interval waktu yang lebih tepat, atau pengukuran berat yang lebih tepat. Kemudian positive displacement flow meter umumnya digunakan untuk aplikasi di mana akurasi tinggi yang konsisten yang diinginkan di bawah kondisi steady flow. Nah, perangkat positive displacement yang khas adalah meteran air rumah, yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Nah, meteran ini menggunakan prinsip rotating disk principle, atau di tengahnya itu ada piringan yang nanti dapat bergetar atau goyang ketika aliran airnya itu masuk lewati inlet, kemudian akan mengenai permukaan piringan itu, sehingga piringan akan bergetar atau goyang sehingga menggerakkan drive shaft. Kemudian aliran itu keluar ke sisi yang kanan di outlet itu. Kemudian next. Kemudian ada rotary fan meter. Nah, ini tipe lainnya dari positive displacement device. Nah, ini digunakan untuk mengukur aliran juga. Nah, ini terdapat suatu seperti sekat. Nah, itu sekatnya itu ada seperti pernya. Nah, kemudian itu aliran itu akan terjebak di antara sekat-sekat tersebut dan akan mencari jalan keluarnya ke outlet. Kemudian next. Nah, kemudian di sini ada lobe impeller meter. Nah, ini digunakan untuk beberapa gas atau aliran cairan untuk melakukan pengukurannya. Nah, ini baling-baling dan casingnya bergerak dengan kehati-hatian hingga akurasinya cukup tepat. Kemudian
fluidanya itu selalu terperangkap di antara dua rotor itu dan dibawa ke outlet sebagai hasil dari rotasinya itu. Terus jumlah revolusi rotornya itu menjadi indikasi dari laju aliran volumetrik. Kemudian next. Halo. Oke. Nah, ini ada flow obstruction methods. Nah, beberapa tipe dalam kategori obstruction device atau perangkat penghalang. Nah, perangkat tersebut dapat disebut dengan head meter karena pengukuran head loss atau pengukuran pressure drop diambil sebagai indikasi laju aliran. Bisa disebut juga dengan differential pressure meter. Nah, ini berdasarkan one dimensional flow system. Ada gambar 7.4 setelah slide ini nanti didapatkan hubungan kontinuitas untuk situasi ini, yaitu persamaan 7.1. Kemudian di mana U-nya adalah kecepatan. Terus untuk yang aliran adiabatik dan frictionless dan incompressible fluid, persamaan Bernoulli dapat dituliskan dengan persamaan 7.2. Kemudian dengan menyelesaikan persamaan 1 dan 2 secara persamaan memberikan penurunan tekanan yang bisa dituliskan dengan persamaan yang paling bawah atau 7.3. Next. Ya, di sini ada laju aliran volumetrik yang dapat ditulis dengan persamaan seperti tipe ini atau persamaan 7.4. Kemudian di sini ada keterangan untuk satuan-satuan dari variabelnya. Next. Nah, di sini adalah gambar 7.4, yaitu general one dimensional flow system. Nah, kita dapat melihat suatu saluran yang dapat digunakan untuk mengukur aliran dan menghitung aliran seperti dengan persamaan 7.4 yang tadi. Nah, laju aliran volumetrik dihitung dengan menggunakan persamaan 7.4. Kemudian ini biasanya berhubungan dengan laju aliran yang sebenarnya. Kemudian next.
Nah, kemudian di sini ada discharge coefficient disimbolkan dengan C, yaitu pada persamaan 7.5. Kemudian ada persamaan untuk ideal gas, ada persamaan 7.6. Kemudian sini ada gas constated gas untuk partikular gas. Nah, ini nilai dari R-nya itu 8314 kilojoule per kilogram mol Kelvin. Kemudian untuk reversible adiabatic flow, steady flow energy menggunakan ideal gas dapat menggunakan persamaan 7.7. Next. Next. Nah, yang di atas ini adalah persamaan 7.1, 7.6, dan 7.7 yang digabungkan. Kemudian didapatkan persamaan 7.8. Kemudian bisa dilakukan penyederhanaan rumus sehingga menjadi persamaan 7.10. Kemudian di sini terdapat keterangan untuk satuan-satuan dari variabelnya. Next. Ya, di sini ada 3 tipe obstruction meter. Kemudian yang A itu adalah Venturi, yang B itu flow nozzle, yang C itu adalah orifice. Kita next. Nah, di sini ada persamaan untuk expansion factor atau Y, dituliskan dengan persamaan 7.14. Kemudian untuk untuk persamaan orifices, ekspresi empirical Y-nya adalah persamaan 7.15. Kemudian tipenya itu untuk orifices dengan keran pipa bisa dapat dituliskan dengan persamaan yang ada di bawahnya itu. Nah, kemudian di sini ada Venturis incompressible flow, yaitu di 7.17. Kemudian di sebelahnya itu ada nozzle dan orifice incompressible flow. Kemudian next. Nah, kalau yang tadi incompressible, sekarang yang compressible. Itu untuk Venturis compressible pada persamaan 7.19. Kemudian untuk nozzle dan orifice ada di bawahnya. Kemudian di sini ada keterangan untuk satuannya. Next. Nah, karena gesekan fluida dan turbulensi akibat dimasukkannya meter penghalang atau obstruction meter ke dalam saluran air, maka ada kehilangan tekanan permanen yang harus diatasi oleh sistem aliran. Nah, nilai perkiraan kerugian ini sebagian
kecil dari perbedaan tekanan terukur ditunjukkan pada tabel 7.1 seperti di gambar di bawah ini. Ya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada practical consideration for obstruction method. Next. Nah, yang gambar di sebelah kanan itu merupakan proporsi tabung dan tubing. Keran tekanan yang terhubung ke manifold yang mengelilingi bagian hulu dan menggunakan tabung. Manifold ini menerima sampling tekanan di sekitar bagian sehingga diperoleh nilai rata-rata yang baik. Nah, di gambar ini D itu merupakan diameter pipa dalam dan luar. Terus D kecilnya merupakan nilai diameter dan bernilai 0,25 D sampai 0,75. Dan nilai B nya itu sama dengan nilai D dan nilai C nya itu sama dengan D per 2. Lalu next. Nah, ini pada gambar yang ketiga itu merupakan gambar proporsi yang direkomendasikan dari nozzle aliran radius panjang. Dimensi yang direkomendasikan untuk nozzle aliran SM itu ditunjukkan pada gambar ini dengan nilainya yang ada pada di bawah. Next. Pada gambar di samping itu merupakan lokasi tab tekanan yang direkomendasikan untuk digunakan dengan lubang konsentris tipis bermata persegi. Perhatikan bahwa 3 set standar lokasi tab tekanan digunakan. Yang pertama, kedua keran tekanan dipasang di flansa seperti yang ditunjukkan. Terus yang kedua, tab tekanan masuk terletak 1 diameter pipa di hulu dan tab tekanan keluar terletak setengah diameter di hilir lubang yang diukur dari permukaan hulu lubang. Nah, yang ketiga, tab tekanan inlet terletak 1 diameter pipa di bagian hulu dan tab tekanan outlet terletak di vena kontrakta. Next. Nah, pada ini merupakan koefisien aliran untuk lubang konsentris dalam pipa. Tab tekanan 1 diameter hulu dan setengah diameter hilir cocok untuk 1,25 kurang dari 3 inci. Nah, gambar di samping itu memberikan nilai koefisien aliran orifice 1/4 hingga 3. Berbagai koefisien aliran dibuat sebagai fungsi bilangan Reynolds yang didefinisikan oleh dengan rho UM per rho UMT per sigma, di mana rho-nya itu densitas fluida, U-nya itu viskositas dinamis U, UM-nya kecepatan aliran rata dan D-nya itu diameter di bagian tertentu di mana bilangan. Next. Nilai rho UM dapat dihitung dari aliran massa menurut M sama dengan rho UM kali AC, di mana AC-nya itu ruas penampang aliran di mana UM diukur. Untuk penampang lingkaran, AC-nya itu sama dengan I dikali D2 per 4. Next. Baik, yang selanjutnya ada the sonic nozzle. Next.
Nah, semua pengukur penghalang yang dibahas di atas dapat digunakan dengan gas. Ketika laju aliran cukup tinggi, perbedaan tekanan menjadi cukup besar, dan akhirnya kondisi aliran dapat dicapai pada area aliran minimum. Di bawah kondisi ini, aliran dikatakan tersedak dan laju aliran mengambil nilai maksimumnya untuk kondisi saluran masuk yang diberikan. Nah, persamaan untuk gas ideal dengan kalori jenis konstan dapat ditujukan bahwa rasio tekanan untuk kondisi tersedak ini dengan asumsi aliran isentropik dirumuskan dengan P2 P2 per P1 kritikal sama dengan 2 per gamma plus 1 pangkat gamma dalam kurung Y min 1. Nah, terus rasio ini disebut dengan rasio tekanan kritis. Kemudian laju aliran massa dirumuskan dengan memasukkan rasio ini dalam persamaan M sama dengan A2P1 dan seterusnya. Next. Persamaan 7.24 sering diterapkan pada nozzle ketika diketahui bahwa tekanan rasio P2 per P1 kurang dari nilai kritis yang diberikan oleh persamaan 7.23. Di bawah kondisi ini, aliran ideal hanya bergantung pada kondisi stagnasi saluran masuk P1 dan T1. Ini kondisi biasanya mudah diukur sehingga nozzle sonik menawarkan kenyamanan metode untuk mengukur laju aliran gas, akan tetapi dapat dicatat bahwa tekanan yang besar drop dan harus ditoleransi dengan metode. Next. Nah, sekarang kita dapat mengetahui keuntungan memakai the sonic nozzle, yaitu flow meter yang diakui secara internasional, akurasi jangka panjang, pengulangan yang sangat baik, tidak ada bagian yang bergerak. Untuk pengaplikasinya yaitu kalibrasi pengukur aliran gas, dan kalibrasi saluran gas komponen mesin turbin. Next. Yang selanjutnya ada flow measurement by drag effect. Next. Nah, rotameter adalah alat yang mengukur tingkat aliran cair atau gas dalam tabung tertutup. Ini termasuk dalam kelas meter yang disebut variabel area meter, yang mengukur berbagai laju aliran luas penambang fluida yang bergerak melaluinya, sehingga menyebabkan beberapa efek yang dapat diukur. Sebuah rotameter terdiri dari tabung runcing, biasanya terbuat dari kaca, dengan pelambung di dalamnya yang didorong oleh aliran dan ditarik ke bawah oleh gravitasi. Nah, prinsip kerja dari rotameter adalah mula-mula float berada pada posisi setimbang, angka 0 pada skala Len menunjukkan bahwa tidak adanya gaya yang bergerak pada float. Dengan demikian, tidak ada fluida yang mengalir. Ketika terjadi aliran fluida berakibat pada naiknya float ke atas akibat gaya angkat dari fluida. Pembacaan tinggi float pada scale Len sebanding dengan perubahan besarnya yang terjadi. Next. Nah, keuntungan penggunaan rotameter. Sebuah rotameter tidak memerlukan tenaga atau bahan bakar eksternal, hanya menggunakan sifat-sifat yang ada pada fluida dan juga gravitasi untuk mengukur laju aliran. Sebuah rotameter juga memiliki perangkat yang relatif sederhana yang dapat diproduksi secara massal dari bahan murah yang memungkinkan untuk digunakan secara luas. Sedangkan kerugian penggunaan rotameter yaitu sebuah rotameter yang menggunakan gravitasi harus selalu berorientasi vertikal ke atas dengan cairan yang mengalir ke atas. Nah, karena ketergantungan pada kemampuan dari cairan atau gas untuk mengambang, keluaran dari rotameter tertentu hanya akan akurat untuk suatu zat. Next. Nah, sekarang memasuki turbin meter, yaitu karena aliran volumetrik sebanding dengan jumlah putaran pada roda, output pulse total dapat diambil sebagai indikasi aliran total. Denyut nadi sebanding dengan laju aliran dan respon transient meter sangat baik. Koefisien aliran K untuk meter turbin didefinisikan sebagai
Q sama dengan F per K, di mana F adalah frekuensi nadi, koefisien aliran tergantung pada laju aliran, dan viskositas kinematik fluida. Kurva kalibrasi untuk meter TPK yang diberikan pada gambar 7.18 mungkin terlihat bahwa meteran khusus ini yang akan menunjukkan aliran secara akurat di dalam kurang lebih 0,5% pada kisaran laju aliran yang agak lebar. Nah, next. Sekarang ada vortex shading flowmeter. Vortex shading flowmeter beroperasi berdasarkan prinsip yang diilustrasikan pada gambar 7.19 ketika buff body ditembakkan di aliran vortisitas ditumbangkan secara bergantian dari sisi belakang. Nah, frekuensi pelepasan vortex berbanding lurus dengan kecepatan cairan. Sensor piezoelektrik yang dipasang di dalam vortex shader mendeteksi pusaran, dan rangkaian amplifikasi berikutnya dapat digunakan untuk menunjukkan laju aliran sesaat atau aliran total selama interval waktu yang dipilih. Meter dikalibrasi sebelumnya oleh pabrikan untuk ukuran pipa tertentu. Hal ini umumnya tidak cocok untuk digunakan dengan cairan yang sangat kental. Next. Nah, sekarang ada ultrasonic flowmeter. Efek Doppler adalah dasar yang untuk pengoperasian flowmeter ultrasonic yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Isinya frekuensi ultrasonic yang diketahui ditransmisikan melalui cairan. Padatan gelombang atau di kontinuitas apapun dalam cairan akan memantulkan sinyal kembali ke elemen penerima. Nah, arena kecepatan injak cair, maka akan terjadi pergeseran frekuensi pada penerima yang sebanding dengan kecepatannya. Akurasi sekitar kurang lebih 5% dari skala penuh dapat dicapai dengan perangkat pada rentang aliran sekitar 10 hingga 1. Next. Nah, laminar flowmeter. Jika aliran dalam saluran atau tabung adalah yaitu dengan Renault kurang dari sekitar 2000, laju aliran volumeter terkait dengan penurunan tekanan besar itu digabungkan dengan rumus di bawah ini. Sedangkan nomenklatur untuk elemen aliran laminar seperti itu ditunjukkan pada gambar di bawah ini atau di samping, maka aliran masanya M sama dengan PQ. Next. Next, Mas. Oke. Nah, laminar flowmeter yaitu jika tabung cukup kecil, aliran laminar dapat dipertahankan. Ada kerugian masuk dan keluar yang terjadi dengan perketan tabung. Kerugian ini terkadang pada konfigurasi geometri tertentu dari rakitan tabung. Next. Nah, sekarang ada hot wear and hot film anemometer. Next. Nah, anemometer kawat panas adalah perangkat yang sering digunakan dalam aplikasi penelitian untuk mempelajari kondisi aliran yang bervariasi dengan cepat. Sebuah kawat harus dipanaskan secara elektrik dan ditempatkan di aliran dan di pekerjaan awal Raja telah menunjukkan bahwa laju perpindahan panas dari kawat dapat dinyatakan dalam bentuk di samping ini. Next. Nah, flowmeter massa thermal. Thermal mass flowmeter memiliki fungsi untuk mengukur kecepatan aliran gas, temperatur gas, laju aliran, dan total massa gas yang melewati sensor flowmeter. Fungsi ini ditampilkan oleh pemancar aliran massa thermal yang menghasilkan tampilan digital, data, dan output lainnya yang dapat digunakan untuk kontrol atau lainnya. Saat ada gas mengalir pada sensor pertama, molekul gas yang mengalirkan panas dari sensor ini. Hasil sensor pertama menurunkan temperatur dan memperbaiki dan energi hilang. Ini menyebabkan terganggunya sirkuit dan perbedaan suhu delta T antara sensor yang dihubungkan dan sensor referensi telah berubah. Next.
Sekarang ada turbulent measurement. Dalam aliran fluida turbulent, baik dalam saluran atau dalam lapisan batas, komponen kecepatan fluida menunjukkan karakter osilasi acak yang terkandung pada kecepatan fluida rata-rata. Densitas fluida, viskositas, dan variabel lainnya komponen kecepatan saat dinyatakan sebagai di bawah ini, di mana besaran batang adalah komponen kecepatan rata-rata terintegrasi dan besaran prima mewakili fluktuasi dari kecepatan rata-rata dari gambar 7.26. Next. Sekarang ada energi kinetik rata-rata turbulensi persatuan massa dapat diambil sebagai ukuran intensitas turbulensi total aliran. Dengan demikian yaitu ada turbulen KE per mass sama dengan setengah U asen pangkat 2 plus V asen pangkat 2 plus W asen pangkat 2 dengan anemometer kawat panas atau film panas sangat digunakan untuk pengukuran turbulensi karena dapat merespon perubahan kecepatan aliran yang sangat cepat. Next. Mungkin bisa dijelaskan Najib. Next. Ya. Ada Cek, Jip, suaramu, Jip. Nggak masuk. Coba copotin headsetmu. cek. Ah, oke. Oh ya. Maaf, lanjut, yaitu di mana B adalah kecepatan flux magnet Gauss, U adalah kecepatan konduktor dalam cm per second, dan L merupakan panjang konduktor dalam satuan cm. Panjang konduktor itu sebanding dengan diameter tabung dan kecepatan sebanding dengan kecepatan aliran rata-rata. Dua jenis flowmeter magnetik digunakan secara komersial. Satu jenis memiliki linear pipa non-konduktor dan digunakan untuk cairan dengan konduktivitas rendah seperti air. Jenis kedua flowmeter magnetik adalah salah satu yang digunakan dengan cairan konduktivitas tinggi, terutama logam cair. Nah, di gambar itu ada contoh perangkat visualisasi aliran dari shadow graph. Next. Ya, selanjutnya ada flow visualization method. Next. Ya, visualisasi aliran dengan metode optik menawarkan keuntungan bahwa ketika aliran dan dengan demikian memberikan eksperimentalis alat tambahan untuk digunakan bersama dengan perangkat pengukuran lainnya. Teknik visualisasi aliran dapat digunakan untuk pengukuran parameter aliran penting yang agak tepat. Sementara di lain dilakukan dengan benar, itu tidak mengganggu kasus cairan. Mereka hanya dapat berfungsi untuk memberikan informasi kualitatif mengenai perilaku aliran secara keseluruhan. Next. Ya, aliran
dalam arah tegak lurus terhadap gambar, yaitu arah Z, yaitu ditunjukkan pada gambar 7.8, yaitu sinar datang dibelokkan melalui sudut E sebagai akibat dari gradien densitas di dalam aliran. Ya, dapat ditunjukkan bahwa sudut defleksi untuk gradien densitas kecil dapat diberikan sebagai rumus berikut ini, yaitu E sama dengan lambda per N1 per dN per dy, y sama dengan 1 sama dengan L beta per PS, dp per dy, y sama dengan y1. Untuk L adalah lebar medan aliran dan ρ adalah densitas fluida lokal, ρ adalah densitas referensi yang biasanya diambil pada kondisi standar, dan N adalah indeks bias yang untuk gas dapat ditulis sebagai N sama dengan dalam kurung 1 plus beta ρ per ρs kali N1. Next. Ya, untuk visualisasi aliran cairan, teknik eksperimental yang khas adalah menambahkan pewarna ke cairan untuk mempelajari fenomena aliran. Teknik lain adalah apa yang disebut dengan metode gelembung hidrogen. Dengan menggunakan kawat halus ditempatkan di dalam air sebagai salah satu ujung sirkuit DC untuk mengelektrolisis air, dan dihasilkan gelembung hidrogen yang sangat kecil dalam cairan. Tegangan input variabel dari 10 hingga 250 volt disediakan dan diperbaiki di sirkuit dioda. Relay digunakan untuk mengisi dan melepaskan kapasitor secara berkala, dan resistor variabel disediakan di sirkuit pengisian untuk menyetel sistem agar kinerja optimal untuk setiap diameter kawat yang dalam kondisi aliran. Ya, seperti ada contoh pada gambar, yaitu the voltage plus circuit for hydrogen bubble method according to the. Ini adalah contoh dari teknik gelembung hidrogen. Itu adalah ada tabelnya, ada langkah-langkahnya. Next. Ya, selanjutnya ada the shadow graph. Next. Teknik bayangan adalah metode yang digunakan untuk melihat langsung fenomena aliran. Sinar cahaya paralel memasuki bagian uji seperti yang ditunjukkan pada contoh gambar 7.30 di samping ini, yaitu di mana di daerah di mana tidak ada gradien densitas, sinar cahaya akan melewati bagian uji tanpa defleksi. Untuk daerah di mana ada gradien, sinar akan dibelokkan. Efek bersihnya adalah sinar-sinar akan berkumpul secara bersama setelah meninggalkan bagian uji untuk membentuk bintik-bintik terang dan bintik-bintik gelap. Yaitu contoh gambar 7.30 itu adalah perangkat visualisasi aliran dari shadow graph. Next. Ya, shadow graph sendiri adalah alat optik yang sangat sederhana dan efeknya dapat dilihat dalam beberapa fenomena sehari-hari. Grafik bayangan berguna untuk melihat daerah aliran turbulen, dan metode ini dapat digunakan untuk menetapkan lokasi gelombang kejut dengan presisi tinggi. Gambar 7.31 mengilustrasikan lapisan batas konveksi bebas pada silinder horizontal. Ya, pada di gambar di samping ini ada contoh shadow graph lapisan batas konveksi bebas pada silinder horizontal berdiameter 1,25 cm. Ya, ukuran silinder itu ditunjukkan dengan lingkaran putih yang ditempatkan pada foto. Daerah gelapnya itu merupakan lapisan batas dan bangun panas di atas silinder. Jarak antara permukaan silinder dan halo pada posisi sudut yang sama sebanding dengan koefisien perpindahan panas konveksi permukaan. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada clear ini. Next. Clearan adalah perangkat yang menunjukkan intensitas. Pada gambar di samping, cahaya dari sumber celah AB itu dikolimasikan oleh lensa L1 dan difokuskan pada bidang 1 di bagian uji. Setelah cahaya melewati lensa L2, gambar berbalik dari sumber pada bidang fokus 2 dihasilkan. Lensa L3 kemudian memfokuskan gambar bagian uji pada layar pada bidang ketiga.
Sekarang mari kita perhatikan proses pencitraannya itu lebih rinci. Pensil cahaya yang berasal dari titik A menempati bagian yang berbeda dari berbagai lensa dari yang berasal dari titik B atau dari sumber celah. Daerah di mana pensil ini tumpang tindih ditunjukkan pada gambar sebelah kanan ini. Perhatikan bahwa semua pensil cahaya melewati bidang gambar di bagian uji dan bidang gambar sumber B aksen A aksen. Gambar bagian D aksen C aksen kemudian disinari secara seragam karena bayangan B aksen A aksen diterangi secara seragam. Ini berarti bahwa semua titik di plan B aksen A aksen dipengaruhi dengan cara yang sama. Efek cairan apapun yang mungkin terjadi di bagian uji. Jika bagian uji benar-benar seragam dalam kepadatan, pensil cahaya muncul seperti yang ditunjukkan pada samping itu. Pensil yang berasal dari titik C dibulkan sebesar pensil yang berasal dari titik D. Next. Perbedaan sudut sebatang pensil cahaya pada bidang 1 adalah E. Ini menghasilkan defleksi vertikal pada bidang 2 dan sigma I sama dengan F2E, di mana F2 adalah jarak fokus lensa L2 sebagai hasil dari pembelokan ini. Ada fraksional dalam pencahayaan pada layar kontras pada setiap titik pada layar dapat didefinisikan sebagai rasio perubahan fraksional dalam ilmuwan, atau dapat dirumuskan C sama dengan sigma I per I sama dengan sigma Y per Y1 sama dengan F2E per Y1. Nah, rumus tadi juga dapat dituliskan sama dengan F2L beta per Y1 rho S dikali dP per dy pangkat CD. Next. Demikian kontras pada layar berbanding lurus dengan gradien densitas dalam aliran. Dapat diamati bahwa kontras dapat ditingkatkan dengan mengurangi Y1, yaitu dengan banyak cahaya pada gambar sumber. Next. Nah, pada gambar foto sekeliling dari balon yang dipanaskan dari besi solder listrik. Ujung besi itu berdiameter sekitar 0,125 inci. Nah, foto sekeliling ini tuh biasanya digunakan secara luas untuk lokasi gelombang kejut dan fenomena lapisan batas yang rumit dalam sistem aliran supersonik. Sebuah foto sekeliling itu yang harus dijelaskan pada gambar di samping. Dalam praktik sekeliling, sebagian besar sistem sekeliling itu menggunakan cermin lensa karena alasan ekonomi. Okay, next. Nah, selanjutnya interferometer. Next. Interferometer adalah instrumen yang paling tepat untuk visualisasi aliran. Interferometer digunakan untuk mendapatkan pengukuran langsung intensitas di bagian uji. Nah, pada gambar di samping itu, sumber cahaya terkolimasi melalui lensa S1 ke piring splitter S1. Nah, bagian tengah dari cahaya ditransmisikan ke cermin M2 sambil memantulkan separuh lainnya ke cermin M1. Balok 1 itu melewati bagian uji, sedangkan balok 2 menempuh jalur alternatif dengan panjang yang kira-kira sama. Kedua balok disatukan lagi dengan menggunakan plat pembagi S2 dan akhirnya terfokus pada. Sekarang, jika kedua balok menempuh jalur yang berbeda panjang optik karena geometri sistem atau sifat bias dari setiap elemen dari jalur optik, lalu akan keluar dari fase dan akan mengganggu ketika mereka bergabung bersama-sama di titik S2.
Next. Nah, perubahan jalur optik di bagian uji yang dihasilkan dari perubahan indeks bias dapat dirumuskan sigma L sama dengan L dalam kurung N min N0 tutup kurung, di mana L-nya itu ketebalan medan aliran di bagian uji. Perubahan jalur optik ini perubahan densitas gas dengan rumus sigma L sama dengan beta L kali rho min rho 0 per rho S. Cuman di pinggiran N kemudian diberikan oleh N sama dengan sigma L bar lambda sama dengan beta L bar lambda dikali rho min rho 0 per rho S, di mana lambdanya itu adalah panjang gelombang cahaya. Next. Nah, foto interferometer interaksi lapisan batas konveksi bebas pada 3 silinder horizontal panas yang digambarkan di gambar di samping. Fluidnya itu adalah udara dan setiap garis tepi mewakili garis suhu konstan. Interferometer memberikan indikasi kuantitatif langsung dari perubahan densitas di bagian uji. Tetapi perubahan ini direpresentasikan sebagai nilai terintegrasi di seluruh ketebalan bidang aliran. Next. Oke, kita masuk ke subbab 13, Laser Doppler Anemometer atau LDA. Nah, metode visualisasi aliran optik ini menawarkan keuntungan yang tidak mengganggu aliran selama proses pengukuran. Anemometer laser adalah perangkat yang memiliki keuntungan non-disturbance dari metode optik yang memberikan pengukuran kuantitatif yang sangat tepat dari fluktuasi turbulensi frekuensi tinggi. Nah, salah satu skema dari LDA ini tunjukkan pada gambar A. Jadi di situ sinar laser difokuskan pada elemen volume kecil dalam aliran melalui lensa L1. Agar perangkatnya berfungsi, aliran harus mengandung beberapa jenis partikel kecil untuk menyebarkan cahaya. Tetapi konsentrasi partikel yang diperlukan ini juga sangat kecil. Air keran biasa mengandung cukup kotoran untuk menyebarkan sinar datang. Nah, ini dua lensa tambahan L2 dan L3 diposisikan untuk menerima sinar laser yang ditransmisikan melalui cairan dari lensa L3 dan sebagai sinar yang dihamburkan melalui sudut lensa L2. Cahaya yang dihamburkan mengalami pergeseran frekuensi Doppler yang berbanding lurus dengan kecepatan aliran. Bagian balok yang tidak tersebar dikurangi intensitasnya oleh filter densitas netral dan digabungkan kembali dengan balok yang tersebar melalui pemecah balok. Perangkat laser anemometer harus dibuat sedemikian rupa sehingga sinar langsung dan sinar tersebar menempuh jalur optik yang sama, sehingga interferensi akan diamati pada tabung fotomultiplier yang sebanding dengan pergeseran frekuensi. Pergeseran ini kemudian memberikan indikasi kecepatan aliran. Nah, untuk mengambil data kecepatan dari sinyal fotomultiplier, teknik elektronik yang agak canggih harus digunakan untuk pemrosesan sinyal. Sebuah penganalisis spektrum dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dalam aliran laminar lunak serta kecepatan rata-rata dan intensitas turbulensi dalam aliran turbulen. Nah, skema alternatif untuk menyelesaikan proses hamburan dan pengukuran ditunjukkan pada gambar B dan C ini. Jadi, pada sinar B, sinar laser dibagi di luar bagian uji, dan dua balok dapat difokuskan pada titik yang tepat untuk dipelajari di bidang aliran. Apertur ini bertindak sebagai perisai untuk cahaya yang tersebar non-koheren dan cahaya latar belakang. Untuk sistem yang C adalah modifikasi lebih lanjut dari sistem yang memungkinkan penyesuaian panjang jalur yang lebih mudah. Nah, ini laser degasan HENE paling sering digunakan untuk pekerjaan LDA ini, meskipun laser ion argon memberikan output sinar yang lebih intens.
Laser ini beroperasi pada panjang gelombang 632,8 Nm atau sekian dengan bandwidth sekitar 10 Hz. Meskipun pergeseran Doppler yang disebabkan oleh proses hamburan bergerak kecil dibandingkan frekuensi sumber laser, itu sangat besar dibandingkan bandwidth dan dapat dideteksi dengan teknik heterodyne. Dalam prosedur ini, fotokatod mencampurkan balok yang tersebar lewat sinar referensi untuk menghasilkan arus dengan frekuensi yang sama dengan perbedaan frekuensi kedua balok. Pemrosesan elektronik memerlukan analisis spektrum arus fotomultiplier untuk menentukan frekuensi Doppler dan kemudian kecepatan aliran. Oke. Selanjutnya ada smoke methods. Nah, ini metode visualisasi aliran yang sangat sederhana menggunakan injeksi jejak asap dalam aliran gas untuk mengikuti arus. Metode ini terutama berguna secara kualitatif karena pengukuran langsung sulit diperoleh kecuali untuk fenomena khusus tertentu. Gambar ini menunjukkan contoh sistem aliran di mana visualisasi asap digunakan untuk memverifikasi perhitungan analitis. Dalam hal ini, asap digunakan untuk melihat pola aliran sekunder yang rumit di saluran di mana aliran paksa digabungkan dengan gelombang suara berdiri. Pola asap pada gambar A sangat sesuai dengan prediksi analitis pada gambar B. Nah, agar filamen asap ini mewakili aliran arus, diperlukan bahwa partikel asap individu memiliki massa yang cukup kecil, hingga mereka dibawa dengan bebas pada kecepatan aliran. Asap yang disaring dari pembakaran kayu busuk atau cerutu umumnya cocok untuk digunakan studi asap. Seperti asap dari titanium tetraklorida kimia, ketika bereaksi dengan kelembapan di udara yang untuk membentuk asam klorida dan titanium oksida. Zat yang terakhir ini bersifat korosif terhadap banyak bahan yang digunakan untuk pembangunan kontainer. Referensi pembahasan penggunaan titanium tetraklorida untuk pengukuran aliran kecepatan rendah. Ini menjadikan salah satu bahan bakar terbaik untuk memproduksi asap padat, tidak beracun dan padat, yaitu produk yang disebut dengan jus kabut atau yaitu jus kabut tipe 1964. Bahan bakar ini memiliki suhu mendidih sekitar 530 Fahrenheit atau sekitar 276 derajat Celcius menggunakan hidrokarbon minyak bumi dan dapat diperoleh dari sebagian besar rumah pasukan liter. Particle Image Velocimetry atau PIV ditambahkan dengan sistem pencitraan digital menawarkan kemampuan untuk melacak pergerakan partikel individu. Selanjutnya yang ke-15 ada pressure probes. Nah, bagian besar aplikasi dinamis fluida melibatkan pengukuran laju aliran total dengan satu atau lebih metode yang dibahas di bagian sebelumnya. Pengukuran ini mengabaikan variasi kecepatan dan tekanan lokal di saluran aliran dan memungkinkan indikasi hanya aliran total melalui penampang tertentu. Dalam aplikasi yang melibatkan situasi aliran eksternal seperti pesawat terbang atau tes terowongan angin, diperlukan jenis pengukuran berbeda. Dalam kasus ini, probe harus dimasukkan ke dalam aliran untuk mengukur tekanan statis dan stagnasi lokal. Dari pengukuran ini, kecepatan aliran lokal dapat dihitung. Beberapa probe tersedia untuk pengukuran tersebut. Jadi kita akan membahas beberapa jenis probe dasar di bagian ini. Sebelumnya kita akan membahas rumus-rumus untuk hal ini. Jadi total tekanan untuk stagnasi setropik untuk ideal gas diberikan yaitu P0 per P tak hingga dengan dalam kurung 1 plus gamma min 1 per 2 M kuadrat tak terhingga dipangkatkan gamma per gamma min 1. Dimana P0 adalah tekanan stagnasi dan P tak hingga adalah aliran bebas dari tekanan statis dan M tak hingga adalah aliran bebas dari nomor Mach yang diberikan dengan M tak hingga sama dengan U tak hingga per A. Lalu A ini adalah kecepatan akustik dan bisa dihitung dengan A sama dengan akar gamma kali GC RT diakarkan. Jadi untuk ideal gas ini bisa diekspresikan dengan ketentuan tekanan dinamis Q, yaitu Q sama dengan setengah PU kuadrat tak hingga sama dengan setengah gamma PM kuadrat tak hingga. Jadi akan menjadi seperti ini. Lalu persamaan bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Dan juga ketika M kuadrat tak hingga dalam kurung gamma min 1 per 2, ini kurang dari 1. Untuk nomor Mach yang sangat kecil, ini tuh dikurangi untuk
rumus aliran incompressible, yaitu dengan menjadi P0 min P tak hingga sama dengan setengah PU kuadrat tak hingga. Nah, dengan demikian kita mengamati bahwa pengukuran tekanan statis dan stagnasi memungkinkan penentuan kecepatan aliran baik oleh ini yang rumus 755 ataupun rumus yang 753 ini, tergantung pada media fluida yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ini. Jadi, tekanan total dasar ini dapat dibangun dalam beberapa cara yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang 738. Dalam setiap contoh pembukaan dalam probe berorientasi pada arah yang persis sejajar dengan aliran ketika pengukuran tekanan aliran total diinginkan. Jika probe cenderung pada sudut theta ke kecepatan aliran bebas, tekanan yang agak lebih rendah akan diamati. Pengurangan tekanan ini ditunjukkan pada gambar tersebut, yaitu konfigurasi A. Konfigurasi A ini mewakili tabung terbuka yang ditempatkan di aliran. Konfigurasi B ini disebut probe terlindung dan terdiri dari tabung yang berbentuk venturi, ditempatkan dalam aliran dengan tabung terbuka di tenggorokan bagian untuk merasakan tekanan stagnasinya. Nah, di sini bisa dicatat bahwa probe ini agak tidak sensitif terhadap arah aliran. Lalu konfigurasi C ini mewakili tabung terbuka dengan pembukaan chamfer. Chamfer adalah sekitar 15 derajat dan rasio OD terhadap ID tabung adalah sekitar 5. Konfigurasi D ini mewakili tabung yang memiliki lubang kecil yang dibor di sisi-sisinya yang ditempatkan normal ke arah aliran. Jenis probe ini seperti yang diharapkan adalah yang paling sensitif terhadap perubahan sudut yaw. Juga ditunjukkan pada gambar 738 adalah bagian dari kurva untuk probe kill yang mirip dalam konstruksi dengan konfigurasi B. Kecuali bahwa bentuk venturi halus digunakan seperti pada gambar 739 ini. Probe kill adalah yang paling tidak sensitif terhadap sudut yaw. Lalu, pengukuran tekanan statis dalam aliran bebas dalam laju aliran jauh lebih sulit daripada pengukuran tekanan stagnasi. Probe khas yang digunakan untuk pengukuran tekanan statis dan stagnasi adalah tabung pitot yang ditunjukkan pada gambar ini, 740. Bukan di bagian depan probe ini merasakan tekanan stagnasi, sementara lubang kecil di sekitar pinggiran luar tabung merasakan tekanan statisnya. Pengukuran tekanan statis dengan perangkat macam itu sangat tergantung pada jarak bukaan periferal dari pembukaan depan serta pada sudut yaw. Lalu gambar 741 menunjukkan ketergantungan indikasi tekanan statis pada jarak dari tepi depan probe untuk konfigurasi supersonik, subsonik, tumpul, dan kerusut. Untuk meringankan kondisi ini, lubang tekanan statis biasanya ditempatkan setidaknya 8 diameter hilir dari depan probe. Ketergantungan tekanan statis dan stagnasi pada sudut yaw untuk tabung pitot konvensional tunjukkan pada gambar 742 ini. Perangkat ini cukup sensitif terhadap arah aliran. Probe dalam gambar 740 ini kadang-kadang disebut dengan tabung statis pitot karena mengukur tekanan statis dan stagnasi. Karakteristik tekanan statis dari 3 probe ditunjukkan pada gambar berikut ini, 743 dan 744. Sebagai fungsi nomor Mach dan sudut yaw, perlu dicatat bahwa baik irisan dan tabung rantil menunjukkan nilai tekanan statis yang terlalu rendah, sedangkan kerucut menunjukkan nilai yang terlalu tinggi. Wedge paling tidak sensitif terhadap sudut yaw. Ketiga probe memiliki 2 lubang tekanan statis yang terletak 180 derajat terpisah. Lalu yang terakhir adalah impact pressure in supersonic flow. Lalu kita pertimbangkan probe dampak yang ditunjukkan pada gambar di samping ini terkena aliran bebas dengan aliran supersonik, yaitu M1 lebih dari 1. Gelombang kejut akan terbentuk di depan probe dan tekanan total yang diukur oleh probe tidak akan menjadi tekanan total aliran bebas sebelum gelombang kejut. Hal ini dimungkinkan untuk membuat rumus tekanan dampak pada probe dalam hal tekanan statis, aliran bebas, dan nomor Mach aliran bebas.
Nah, ini di mana bisa dirumuskan dengan ini P tak hingga per P02 sama dengan yang bisa dilihat di gambar ini, di mana P tak hingga adalah tekanan statis aliran bebas dan P02 adalah tekanan dampak terukur di balik gelombang kejut normal. Nah, persamaan ini berlaku untuk bilangan Reynolds berdasarkan diameter probe lebih besar dari 400. Persamaan tadi disebut rumus Pitot supersonic relay. Kita melihat bahwa untuk menentukan nilai angka Mach, kita harus membuat pengukuran tekanan statis aliran bebas. Hal ini dimungkinkan untuk membuat pengukuran ini dengan probe yang telah dikalibrasi secara khusus. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kekeliruan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang telah kami sampaikan pada presentasi pada kali ini bisa memberikan banyak manfaat dan banyak ilmu yang bisa kita serap bagi kami para presenter dan juga para hadirin yang telah melihat presentasi dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.